Inilah Week Hero Class Season 1 dan 2. Di sekolah yang kelihatannya damai, kita diperkenalkan dengan seorang murid culun bernama Yeon Si Eun. Dia adalah murid paling pintar di sekolahnya. Bukan itu saja, dia juga sangat disiplin dan selalu datang paling awal untuk belajar. Enggak kayak saya waktu sekolah dulu. Kemudian saat jam pelajaran dimulai, bu guru membuat pengumuman di mana ada 2 murid yang menang olimpiade ngitung biji beras bansos. Juara pertamanya dimenangkan oleh Yeon Si Eun, tapi dia tidak mendapat tepukan meriah dari teman-temannya. Berbeda dengan Yongbin yang cuma juara 3, di sini terlihat kalau Yongbin lebih famous dan disegani oleh murid lain. Dua murid ini memang punya kepribadian yang berbeda 180 derajat. Yeon sangatlah pendiam dan gak peduli sama sekitar. Sedangkan Yongbin sangat congkak dan suka bully orang. Dia juga menjadikan murid lain sebagai pesuruhnya. Ternyata pintar belum tentu punya akhlak yang baik. Hari itu Yongbin yang belum puas membuli pun melemparkan sandal ke arah Yeon. Dia bermaksud menargetkan Yeon sebagai bahan buli. Namun, Yeon nggak peduli sama ancaman tersebut. Melihat Yeon yang kelihatan cuek, Yongbin pun merasa diremehkan. Dia langsung menghampiri Yeon untuk memberinya pelajaran serta memberi kesan mengintimidasi. Tapi di saat yang bersamaan, tim bisbol tiba-tiba masuk ke kelas mereka. Ternyata mereka datang untuk mencari seorang murid bernama An Suho, yang mana mereka ingin menyiksa Suho karena sudah memukul teman wanita mereka. Mendengar itu, Suho pun bilang kalau dia terpaksa memukulnya karena cewek itu terlalu kegatelan. Padahal dia sudah menolaknya secara baik-baik, tapi sialnya tim bisbol tak mau mendengarkan. Dan saat itulah pengeroyokan pun terjadi. Namun siapa sangka Suho sendirian dengan mudah membuat mereka babak belur karena ternyata dia adalah mantan atlet MMA junior. Dan sejak saat itu Suho pun ditakuti oleh semua murid termasuk Yongbin yang kicap tak berani membulinya. Besoknya, Yeon berangkat sekolah di pagi-pagi buta lalu melihat Suho sedang tidur di kelas. Ternyata anak itu memang selalu tidur di sekolah karena setiap malam dia bekerja sebagai driver Shopee Food dan supaya nggak telat bangun, dia memilih tidur di kelas. Saat mau pelajaran olahraga, Yeon tiba-tiba kehilangan baju olahraganya. Dia yakin ini pasti perbuatannya Yongbin. Alhasil, Yeon memakai kaos oblong dan saat ambil nilai lari, dia menjadi urutan terakhir. Karena dasarnya dia memang lemah kalau soal fisik, tapi kuat kalau soal otak. Setelah pelajaran olahraga, Yeon memberanikan diri untuk menghampiri Yongbin. Dia menyuruh Yongbin untuk tidak membulinya lagi dan daripada bully, mending fokus belajar biar gedenya nggak dongok. Namun, Yongbin tidak memperdulikannya. Temannya bahkan mencekik Yeon sampai nyaris kehabisan napas. Ya, untungnya saat Yongbin sedang mengancamnya, ada Pak Guru yang datang. Di sini, Yongbin langsung akting pura-pura baik. Dia beralasan kalau dia dan anteknya cuma bercanda sama Yeon. Dan Yeon yang merasa takut mau nggak mau terpaksa mengiyakan omongan Yongbin. Beberapa hari kemudian, sekolah mereka kedatangan murid baru bernama Oh Bungsuk. Dia adalah anak orang kaya yang pindah karena selalu dibully dan dipalak di sekolah lamanya. Melihat kedatangan si Bungsuk, Yongbin pun terlihat senang karena punya target baru. Di sisi lain, Yeon merasa kasihan pada Bungsuk. Dia pun langsung meminta Yongbin untuk pergi dan jangan mengganggunya lagi. Tapi tentu saja, Yongbin tidak mungkin mau disuruh-suruh. Dan di titik ini, kemarahan Yeon semakin memuncak. Dia pun tiba-tiba mengambil pulpen dan mengancam Yongbin. Yang tentu saja, hal ini adalah penghinaan bagi Yongbin. 애들 이렇게 요새 수다를 떨어. 상당어짜게
Tapi di saat Yongbin marah besar, Suho yang sedang tidur pun tiba-tiba terbangun. Sontak, Yongbin memilih pergi karena takut digebukin Suho. Malam harinya, Yongbin and the gang pergi ke klub malam untuk dugem. Lalu tak lama kemudian, dia dihampiri seorang gangster bernama Jun Suk. Di sini, Jun Suk datang untuk mengantarkan pesanan barang haram kepada Yongbin CS. Dan ternyata, barang itu punya efek yang lumayan ekstrim, yang kalau kena kulit orang, maka orang tersebut akan mengalami efek mengantuk dan mual-mual. Mendengar itu, Yongbin pun langsung punya niat jahat untuk ngerjain Yeon. Besoknya, Yongbin menghampiri Bumsuk dan bilang kalau dia tahu masa lalunya. Sontak, Bumsuk pun meminta agar Yongbin menjaga rahasianya, karena kalau sampai yang lain tahu, maka dia akan dianggap cupu sama yang lain. Mendengar hal itu, Yongbin pun bersedia asalkan Bumsuk mau membantunya. Dan ternyata, Yongbin menyuruhnya untuk nempelin barang hak ke kulit Yeon, sehingga dia nggak bakalan fokus ujian. Lalu ketika ujian dimulai, Bumsuk dengan terpaksa menempelkan barang itu ke leher Yeon. Setelah keadaannya membaik, dia pun kembali lagi ke dalam kelas. Di sana, Yeon akhirnya menyadari kalau semua ini adalah ulah Yongbin CS. Dan gak berselang lama, dia kembali merasakan efeknya. Bahkan, dia sampai menampar pipinya sendiri agar tidak mengantuk. Melihat itu, semua murid dan guru langsung keheranan. Weh, kaya Yo, tuh. Ketika ujian itu selesai, Yeon jadi salah ngerjain satu soal akibat efek ngantuknya tadi. Padahal dia biasanya selalu mendapat nilai sempurna. Di sini, Yeon pun tidak terima karena nilai yang tidak sempurna merupakan suatu penghinaan besar baginya. Apalagi dia sudah belajar mati-matian. Pada akhirnya, Yeon tidak bisa lagi menahan amarahnya. Yeon lalu memanfaatkan hukum Newton untuk memperhitungkan cara menghajar Yongbin dengan sebuah buku. Kemudian, 뉴턴의 이 법칙, 힘은 가속도와 질량에 비례한다. Kali ini, kemarahan Yeon benar-benar berubah menjadi kebrutalan. Tapi saat akan nginjek wajah Yongbin, dia tiba-tiba dihentikan oleh Suho karena menurutnya tindakan Yeon sudah melewati batas. Mendengar itu, Yeon yang sudah diselimuti amarah pun tidak terima. Bahkan, dia juga menyerang Suho dengan kursi. Sayangnya, Bu Guru datang dan menghentikan pergelutan mereka. Malam harinya, Bu Guru mengajak Yeon ke rumah sakit untuk menjenguk Yongbin. Di sana, ibunya Yongbin pun marah-marah karena anaknya digebukin sampai hidungnya patah. Dan setelah ini, dia berniat akan melaporkan Yeon ke polisi. Akan tetapi, ocehannya langsung terhenti saat Yeon menunjukkan barang yang dibawa Yongbin ke sekolah. Awalnya, si ibu tidak percaya. Namun, Yeon membawakan tas milik Yongbin yang isinya bukan buku, tapi full barang. Sampai akhirnya, si ibu pun terdiam karena malu. Setelah itu, Yeon pulang ke rumah dengan banyak bekas luka. Melihat itu, ayah Yeon sama sekali tidak marah. Dia justru senang karena anaknya bisa gelut sebab dari kecil Yeon selalu memendam perasaan dan jadi orang yang pasrahan. Di sini diketahui kalau orang tua Yeon sudah lama berpisah dan mungkin gara-gara jadi korban broken home, sikap Yeon menjadi pemurung dan pendiam. Meski begitu, Yeon selalu ranking 1 di kelas. Dia bukan tipe orang pendiam yang sekalinya ngomong malah minjem duit, tapi kebrutalannya waktu di sekolah membuat Yeon yang aslinya berhati lembut jadi kepikiran terus, terutama setiap melihat pulpen saktinya. Keesokan harinya di sekolah, Yeon dihampiri oleh anak buah Yongbin. Mereka tak terima dengan perbuatan Yeon kemarin. Di sana, dua bocah itu pun mengajak Yeon untuk baku hantam di kamar mandi. Kali ini, Yeon yang udah muak sama pembuli pun langsung menerima tantangan itu. Dan meskipun lemah secara fisik, tapi otaknya sangat cerdik.
Kemudian, Yeon mengunci pintu supaya tidak ada yang kabur. Lalu dengan keberaniannya, Yeon mengeluarkan pulpen. Tapi saat Yeon akan membrutal dua jamet itu tiba-tiba ketakutan. Dan pada akhirnya, Yeon pun memaafkan mereka sekaligus memperingatkan mereka. Lagi pula mereka hanyalah pecundang yang berlindung di ketek Yongbin. Kejadian di toilet itu membuat Yeon dikagumi oleh murid lain karena Yeon yang terlihat cupu, pendiam, dan hobinya belajar doang ternyata mampu mengalahkan Yongbin dan antek-anteknya. Di tempat lain, Yongbin minta bantuan kepada Junsuk untuk membalaskan dendamnya. Intinya, dia ingin Junsuk dan gengnya menghajar Yeon sampai klenger. Awalnya, Junsuk menolak permintaan itu, namun Yongbin berjanji akan ngasih imbalan besar. Apalagi bisnis jual beli tutut milik ortunya lagi naik pesat. Karena lagi BU, Junsuk pun akhirnya menerima permintaannya. Di sisi lain, Yeon tidak sengaja bertemu dengan Suho saat pulang sekolah dan kebetulan Suho lagi mau ngantar pesanan Shopee Food. Di sini, Yeon meminta maaf atas insiden penyerangan kursi tempo hari. Tanpa basa-basi, Suho pun mau memaafkannya asalkan Yeon mau mentraktirnya mie ayam. 미안하면 나중에 밥이나 한번 써. Dari situ mereka mulai dekat sampai makan bersama di kantin dan Suho menceritakan kehidupannya yang hanya hidup dengan sang nenek. Besoknya di sekolah, Yeon tiba-tiba dicegat oleh Junsuk CS. Hal ini dilihat oleh semua murid dan mereka nggak ada yang berani menolong Yeon. Apalagi Junsuk sudah terkenal sebagai gangster paling ditakuti sekecamatan. Kemudian, Yeon dibawa secara paksa ke suatu tempat. Melihat itu, Bumsuk langsung memberitahu Suho untuk menolong Yeon. Tapi karena belum ditraktir, Suho pun nggak mau nolong. Dia hanya mau gerak kalau ada duitnya. Alhasil, Bumsuk yang anak orang kaya pun berjanji akan membayarnya. Dan Suho pun langsung mau menolong Yeon. Sedangkan di sebuah tempat tersembunyi, Yeon disudutkan oleh orang bayarannya Yongbin. Dan dengan menggunakan perhitungan rumus matematika, Yeon mulai memperhitungkan cara melawan mereka. Namun, Yongbin menyuruh Junsuk untuk mematahkan tangan Yeon agar dia tidak bisa belajar lagi. Yeon pun dengan perlahan mengambil pulpen dan... Awalnya, Yeon merasa kalau dirinya sudah menang, tapi sialnya Junsuk bangkit lagi dan kemudian inilah yang terjadi. Di saat Yeon lemah setelah dibanting, Yongbin pun menyuruh anak buahnya untuk menginjak-injak tangan Yeon. Beruntung, Suho datang untuk menyelamatkannya dan tanpa banyak intro, mereka pun langsung berbaku hantam. Dalam duel itu, Suho mampu mengalahkan Junsuk yang badannya bongsor. Hal ini membuktikan kalau dia emang layak untuk ditakuti. Di lain pihak, Bumsuk juga berhasil menghentikan Yongbin yang mau menghajar Yeon. Dan setelah semuanya selesai, Junsuk pun merasa malu karena kalah dari murid sekolah. Namun, sebelum mereka pergi, Yeon meminta Yongbin untuk berdamai dan menghentikan semua perkelahian ini. Tapi kalau dilihat dari mukanya, Yongbin sama sekali nggak menyesali perbuatan jahatnya. Setelah itu, Suho mengajak Yeon dan Bumsuk untuk makan di restoran tempatnya bekerja. Ketika makan, Bumsuk meminta maaf kepada Yeon karena telah menempelkan barang haram di lehernya waktu itu. Namun, Yeon nggak menyalahkannya karena dia tahu Bumsuk dipaksa oleh Yongbin. Malam itu, mereka bertiga pun memutuskan untuk saling melindungi. Dan dari sinilah sikap Yeon yang awalnya dingin dan selalu berwajah datar, akhirnya mencair. 있었어? 좋아. 그래, 너. 그래, 유지지.
Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang bos gangster bernama Gilsu atau kita panggil saja dia Samidi. Rupanya dia adalah bos dari Junsuk yang terkenal nggak punya hati nurani. Di sini dia merasa sangat malu setelah tahu kalau Junsuk dipecundangi anak SMA dan sebagai hukuman dia pun menghajarnya saat itu juga. Hah? Di tempat lain, Yeon, Bumsuk, dan Suho sedang bermain biliar bersama. Akan tetapi, Yeon sama sekali nggak menikmati permainan itu karena dia selalu kepikiran sama pelajaran di sekolah. Beda sama saya yang selalu kepikiran utang. Setelah main biliar, Suho dan Bumsuk mengajaknya minum bir. Tapi Yeon menolak, dia memilih untuk pulang dan ngerjain PR biologi. Di waktu yang sama, Samidi dan Junsuk mendatangi Yongbin di rumah sakit. Di sana, Samidi yang masih kerabat jauh Yongbin menanyakan sesuatu tentang Yeon dan kawan-kawannya. Di tempat lain lagi, anak buah Samidi yang bernama Yonggi terlihat sedang mencuri skincare di Indomaret dan kebetulan Yeon lagi ada di sana. Sontak, Yonggi yang merasa malu pun langsung pura-pura kenal dengan Yeon agar Yeon tidak melaporkannya ke kasir. Setelah itu, Yonggi mengajak Yeon untuk makan malam bersama. Di sini, Yeon pun menuruti gadis itu meskipun dirinya enggak kenal sama sekali. Lalu di sana, Yonggi tiba-tiba ngasih nomor HP padahal nggak diminta. Dan setelah selesai makan, Yonggi langsung pergi meninggalkannya begitu saja. Sementara itu, Yeon ngerasa kalau gadis itu perlu dibawa ke tukang ruqyah. Besoknya di sekolah, Yongbin terlihat lagi beres-beres barang karena ternyata dia sudah di-DO alias dikeluarkan dari sekolah itu. Di sini, Yongbin menghampiri Yeon dan meminta maaf atas semua perbuatannya. Kemudian, dia juga meminta bantuan kepada Yeon untuk menemui pengacaranya. Intinya, dia masih mau bersekolah di sana. Sehingga kalau Yeon mau memberi maaf secara resmi, maka dia nggak akan jadi di-DO. Bahkan, Yongbin sampai menangis dan berlutut memohon agar Yeon mau membantunya. Melihat hal itu, Yeon yang punya hati baik pun merasa kasihan dan akhirnya mau membantunya. Setelah itu, Yongbin mengajak Yeon, Suho, dan Bumsuk ke tempat parkir, di mana pengacaranya akan menunggu di sana. Tapi entah kenapa, Suho punya firasat buruk, karena dia nggak percaya kalau si Yongbin benar-benar sudah berubah. Dan benar saja, saat sampai di tempat parkir, ternyata Yongbin sengaja menjebak mereka, di mana dia malah membawa pasukannya Samidi and the Gang. Di sini ternyata tangan Junsuk yang sudah patah dijadikan alasan oleh Samidi untuk memeras Yeon CS. Nggak terima dituduh, Suho pun bilang kalau dia nggak pernah matahin tangan Junsuk. Namun Samidi tetap bersikeras dan meminta Suho untuk membayar $15.000 sebagai pertanggungjawaban. Tentu saja Suho menolak karena dia enggak merasa bersalah. Dia juga bilang kalau semua ini cuman akal-akalan Samidi. Mendengar itu, Samidi tiba-tiba melakukan hal ini. Dia juga mengancam akan membunuhnya kalau Suho tidak membayar dalam waktu 3 hari. Setelah kejadian itu, ternyata Samidi terus membuntuti Yeon CS kemanapun mereka pergi. Dan tentu saja hal itu membuat mereka jadi tak nyaman. Alhasil, Yeon pun menelepon Yonggi dan mengajaknya ketemuan di warung. Di tempat itu, Yeon menjelaskan semuanya kalau dia dan kawan-kawannya lagi ada masalah dengan Samidi. Namun, Yonggi yang merupakan anak buah si Jamet pun tidak bisa membantu. Dia menyarankan agar Yeon CS membayar uang itu secepatnya. Karena kalau nggak bayar, nyawa mereka bisa melayang. Tapi Yeon yakin, kalaupun dia bayar, pasti Samidi akan tetap mengganggu dia dan teman-temannya. Di tempat lain, Bumsuk diam-diam menyelinap ke kamar ayahnya untuk mencuri jam tangan mewah. Rencananya, dia akan menjualnya demi membantu Suho.
Keesokan paginya, dia pun langsung memberitahu Yeon dan Suho kalau dia sudah mempunyai uang $15.000. Sontak mereka berdua langsung terkejut, apalagi setelah tahu kalau uang itu didapatkan dari hasil nyolong jam tangan ayahnya. Namun karena terpaksa, akhirnya mereka pun menerimanya. Tapi setelah itu, Yeon punya ide untuk melaporkan Samidi ke polisi. Yeon juga bilang kalau Yongi sempat ngasih tahu kalau Samidi punya bisnis judi ilegal. Dan untuk memperlancar bisnisnya, dia selalu memeras murid-murid SMA yang bodoh untuk menginvestasikan uangnya di aplikasi judi. Penipuan Samidi selalu berjalan mulus karena dia pernah belajar bisnis slot di Kamboja. Caranya, dia memberi kemenangan pertama untuk menarik pemain, lalu membuat mereka kecanduan dan akhirnya kalah terus sampai tekor. Pemain yang terjebak kemudian akan meminjam uang darinya dan lingkaran setan ini akan terus berlangsung jika Samidi tidak ditangkap. 저를 거기까지 데리고 가기만 하면 돼. 불법 대출을 드리고 있는 애들 통장으로 거래를 해. Jadi buat sobat-sobat miskinku, walaupun kalian susah makan, jangan sampai main judi ya. Kemudian saat jam pulang sekolah Yeon CS ternyata sudah ditunggu oleh anak buah Samidi. Mengetahui hal itu, Suho menawarkan diri untuk menemui Samidi sendirian. Di sini, dia juga meminta Yeon dan Bumsuk untuk nggak khawatir karena dia jago baku hantam. Dia lantas meminta Yeon dan Bumsuk untuk segera menghubungi polisi, sedangkan dia akan ikut Samidi untuk mengulur waktu agar Samidi bisa ditangkap. Sementara itu, Yongi memilih tidak ikut Samidi dengan alasan akan mengawasi Yeon dan Bumsuk. Padahal, dia mau memberitahu Yeon alamat markasnya Samidi, tempat kemana Suho akan dibawa. Di sisi lain, Bumsuk yang merasa khawatir dengan Suho akhirnya memutuskan untuk nekat menyusulnya. Sementara itu, Yongi membujuk Junsuk agar mau keluar dari geng bersamanya. Rupanya, Yongi udah gedik sama Samidi dari dulu, tapi dia kejebak dan nggak bisa keluar. Namun sekarang dia benar-benar akan keluar. Dia mengajak Junsuk karena tahu kalau teman jumbonya itu sebenarnya baik. 당신 괜찮아. 진짜 막장이생 살 것 같아서 그래. Di sisi lain, Suho sudah sampai di rumah Samidi. Di sini, Samidi menyuruhnya untuk menunggu di mobil. Lalu secara diam-diam, Suho menyalakan rekaman dari smartwatch-nya. Hal itu dia lakukan untuk memberitahu ciri-ciri rumah Samidi sekaligus merekam kebejatannya. Sesampainya di sana, Suho pun masuk dan diajak untuk minum kopi bareng. Namun di sana, Samidi tiba-tiba meminta HP Suho karena dia merasa curiga ada yang sedang disembunyikan darinya. Tapi karena Suho menolak, anak buah Samidi pun langsung menghajarnya. Oh, coba. Ya, pun coba. Sialnya, Suho nggak sadarkan diri dan Samidi berhasil mengambil HP-nya. Dari sinilah Samidi menyadari kalau dia sedang dijebak dan polisi akan segera datang. Seketika dia dan anak buahnya pun bergegas pergi. Namun saat membuka pintu, mereka bertemu dengan Bumsuk. Di sini Bumsuk menawarkan uang $15.000 kepadanya. Awalnya Samidi tampak tertarik, tapi saat mendengar suara sirin polisi, dia langsung memaksa Bumsuk ikut dengannya. Tak lama kemudian, polisi datang bersama Yeon, tapi sayangnya mereka telat karena Samidi and the gang sudah tidak berada di sana. Di sini, polisi juga tak punya izin resmi untuk melakukan penyelidikan, sehingga mereka nyuruh Yeon untuk melapor lagi kalau terjadi sesuatu. Padahal sebagai polisi harusnya mementingkan keselamatan Yeon CS, bukan malah nunggu dapat izin. Ini masalahnya cuman karena nggak viral ini. Mau nggak mau, Yeon akhirnya masuk ke rumah Samidi sendirian. Dan saat sampai di dalam, dia terkejut karena melihat percikan darah di lantai. Dia beranggapan kalau Suho telah diserang. Selain itu, dia juga panik karena tidak bisa menghubungi handphonenya. Di sisi lain, Bumsuk dan Suho lagi dibawa ke suatu tempat. Sementara itu, Yeon menelepon Yongi untuk memberi kabar kalau temannya tidak ada di markas Samidi. Lalu Yongi pun menyuruh Yeon memantaunya lewat Google Maps. Dan tidak butuh waktu lama, Junsuk akhirnya mengetahui lokasi Samidi. Dan info itu pun langsung diteruskan kepada Yeon. Tanpa membuang waktu, Yeon bergegas pergi ke sana.
Sementara itu, Bumsuk dan Suho kini terlihat sudah disekap oleh Samidi CS. Namun beberapa saat kemudian, Yonggi dan Junsuk datang ke sana. Di sini, Junsuk akhirnya memberanikan diri dan mengatakan kalau dia sudah muak dengan Samidi. Nggak cuman itu, dia juga mengajaknya untuk Baiwan. Mendengar pembangkangannya, Samidi pun marah besar dan langsung menyiksanya pakai tongkat besi. Umpa! Samidi lalu menargetkan Suho dan Bumsuk. Namun saat Samidi akan menikam dua bocah itu, tiba-tiba... Memang kalau di saat hati sudah mantap, fisik pun jadi lebih kuat. Lalu pergelutan epik antara Samidi dan Junsuk pun terjadi. Dalam pertarungan itu, awalnya Junsuk menang setelah membanting Samidi. Namun, karena Samidi main licik pakai pisau, akhirnya Junsuk kalah. Kemudian tiba-tiba Yonggi memukul kepala Samidi sampai tersungkur. Tapi sayang, Samidi bisa membalik keadaan lalu mencekik Yonggi sampai Yonggi hampir kehabisan napas. Untungnya saat itu terdengar sirene polisi yang membuat mereka ketakutan. Lalu Yeon datang untuk menyelamatkan semua teman-temannya. Di sini Yeon menakut-nakuti Samidi CS kalau polisi sudah menggeledah mobil mereka. Alhasil Samidi kocar-kacir ketakutan. Maaf, ada suara tukang. Tapi saat Yeon berhasil melepaskan teman-temannya, Samidi CS kembali setelah tahu kalau sirene tadi dari HP-nya Yeon. Dan tentu saja mereka langsung menyerang Yeon dan kawan-kawan. Untungnya, Yeon bisa menghindar dan cuman pipinya yang tergores. Tak lama, polisi yang asli datang, sontak Samidi pun buru-buru ngibrit. Melihat itu, Yeon mengejarnya dengan penuh tenaga. Dan meskipun masih bocah, dia nekat menantang gelut Samidi. Lalu saat dia mulai kewalahan, Suho datang untuk membantunya. Dan berkat kerjasama yang epik, dua bocah itu pun mampu melumpuhkan si Jamet. Di sisi lain, si Junsuk yang ingin tobat memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi. Karena di dunia yang fana ini, apalagi yang mau dikejar selain akhirat. Kemudian di mobil polisi, Junsuk bertemu lagi dengan Samidi. Junsuk pun tak melewatkan kesempatan itu untuk menghajar mantan bosnya itu. Di lain pihak, setelah kejadian tadi, Bumsuk mengajak teman-temannya untuk menemui pengacara ayahnya. Dia ingin meminta bantuan kepada si pengacara untuk mengurus kasus ini. Di sini, Yeon juga meminta agar pengacara itu membebaskan Junsuk karena dia sebenarnya baik. Alhasil, Junsuk pun dibebaskan. Dan sebagai gantinya, dia berjanji akan mentraktir Yeon CS makan seblak. Di tempat lain, Samidi ternyata sedang dimarahi dan disiksa oleh pengacara ayahnya Bumsuk. Di sini, Samidi juga mengadu domba Bumsuk dengan dua temannya. Samidi mengatakan kalau Bumsuk hanya pesuruhnya Yeon dan Suho. Sontak Bumsuk tak terima, kemudian melampiaskan amarahnya dengan pergi dan menendang tong sampah. Bersamaan dengan itu, Yeon dan Yonggi pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Suho yang lagi dirawat. Di sana, Yonggi merasa heran kepada Yeon karena sebelumnya dia bersikap sangat dingin. Tapi di depan Suho, dia selalu bersikap cair dan mudah tersenyum. Ya, itulah yang namanya persahabatin. Di tempat lain, ayahnya Bumsuk baru sadar kalau sang anak telah mencuri jam tangan mewahnya. Di sana, dia pun langsung memberikan hukuman kepada Bumsuk dengan cara dihajar pakai tongkat bisbol.
Ternyata selama ini Bungsuk selalu disiksa di rumah. Jadi walaupun kaya, hidupnya jauh dari kata bahagia. Beruntung kehidupannya di sekolah mulai berubah, di mana hubungannya dengan Yeon dan Suho menjadi semakin akrab. Dan selain itu, semua murid di sekolah jadi respect kepada mereka karena berhasil mengalahkan Samidi and the Gang. Saat makan siang, Yeon memberitahu Suho dan Bungsuk kalau Yongi sekarang tinggal di rumahnya. Karena ternyata gadis itu tak punya tempat tinggal setelah keluar dari geng. Mengetahui itu, Suho pun ingin mengajak Yongi untuk main biliar bersama. Namun, Bungsuk yang mendengar hal itu kelihatan iri. Intinya, dia nggak terima dengan kehadiran Yongi di dalam circle mereka. Kemudian sepulangnya dari sekolah, si Bungsuk nge-stalking Instagram Suho, di mana ada beberapa postingan Suho dengan Yonggi, dan entah kenapa rasa cemburu di hati Bungsuk jadi meledak-ledak. Hal ini pun membuat saya bertanya-tanya apakah si Bungsuk seorang hombreng. Di tempat lain, Yeon diajak makan bersama di restoran oleh ibu kandungnya. Namun, ayah kandungnya tak ikut karena sudah cerai dan gak mau berhubungan lagi. Dalam pertemuan itu, Yeon hanya terdiam tanpa ngobrol apapun sebab ibunya juga kelihatan semacam tak peduli. Bahkan setelah selesai makan, ibunya pamit duluan untuk pulang karena sibuk dengan pekerjaannya. Padahal sebagai anak, Yeon sangat butuh kasih sayang ibu. 예. 다 먹었지? 컵은 가면서 마시자. 엄마. 네. 지금 가요. Keesokan harinya, Suho mengajak Bungsuk dan Yongi untuk makan bersama. Di sana, Bungsuk langsung merasa cemburu ketika melihat Suho dan Yongi yang semakin akrab. Dia merasa kalau kehadiran Yongi mulai merusak hubungannya dengan Suho. Nggak lama kemudian, Yeon datang dan ikut ngobrol dengan Suho juga Yongi, di mana hal ini membuat Bungsuk merasa diabaikan. Kemudian mereka melanjutkan lagi hiburannya di tempat karaoke. Namun di titik ini Bungsuk sudah nggak enjoy karaokean lagi gara-gara ada Yonggi. Alhasil dia pun memilih keluar untuk menenangkan diri. Tapi saat ingin masuk lagi, dia tak sengaja berpapasan sama teman lamanya yang suka ngebully. Melihat hal itu, Bungsuk pun langsung menghindari mereka dan segera pergi menemui Suho dan yang lainnya. Di sana, Bungsuk terkejut ketika melihat HP-nya ada di tangan Yonggi. Ternyata, Yonggi cuma mengangkatkan telepon karena ada yang menelpon Bungsuk berkali-kali. Dan nggak disangka, ternyata yang meneror HP Bungsuk itu adalah para pembuli tadi. Akan tetapi, Bungsuk malah marah-marah ke Yonggi karena mengambil HP-nya tanpa izin. Di sini, Suho mencoba menenangkan amarah Bungsuk yang sebenarnya berlebihan. Lalu setelah tenang, dia langsung mengejar Yongi yang telah pergi karena merasa bersalah. Tak lama setelah itu, para tukang buli itu datang ke tempat karaoke. Di sana, mereka mengejek Bungsuk dan menceritakan betapa culunnya si Bungsuk. Mendengar itu, Yeon pun memperingatkan mereka untuk berhenti mengganggu temannya. 우리 얘기 중이야. 그죠? 라고 bertanya. Namun sejak bertemu dengan tukang buli itu, hidup Bungsuk jadi tak tenang, di mana dia jadi stres dan teringat dengan traumanya lagi. Bahkan dia suka marah-marah nggak jelas karena merasa digibahin sama teman sekelas. Padahal itu cuma perasaannya aja yang lagi kacau. Kayaknya, figurnya cuy. Melihat hal itu, Suho langsung merangkul Bungsuk dan berusaha menenangkannya. Akan tetapi, Bungsuk yang lagi stres itu menolak rangkulannya. Bahkan, dia juga marah-marah ke Suho. Seketika Suho dan Yeon pun heran kenapa Bungsuk jadi pemarah seperti itu. 왜 저러냐, 저거? Kemudian saat di rumah, Bungsuk lagi-lagi diteror oleh para pembuli lamanya yang tentu saja hal itu membuatnya semakin tersiksa. Sementara di tempat lain, Suho mengajak Yeon untuk latihan gelut. Awalnya, Yeon terlihat malas karena dia sudah tak butuh skill gelut lagi. Namun, Suho terus memotivasinya bahwa skill baku hantam itu sangatlah penting. Karena siapa tahu mereka akan menghadapi para pembuli lagi.
Pada akhirnya, Yeon pun mau berlatih dengan Suho yang memberitahu tips and trik tentang tinju. 이 파워는 없어서 그럴 때는 상대방의 눈을 보지 자, 뒤도 돌아보시고 해요. 알겠지? Setelah selesai latihan, mereka memutuskan menjenguk Bungsuk yang lagi sakit di rumahnya. Di sana, Suho melihat foto-foto Bungsuk bersama keluarganya. Namun, Bungsuk bilang kalau itu bukanlah keluarga aslinya, karena ternyata Bungsuk merupakan anak pungut, yang mana dulu ayahnya sedang terjun ke politik dan dia pun memutuskan untuk memungut Bungsuk sebagai bahan pencitraan. Kemudian, Yeon dan Suho bertanya, kenapa akhir-akhir ini Bungsuk jadi pemarah? Mendengar itu, Bungsuk akhirnya mau menceritakan masalahnya. Dia bilang kalau akhir-akhir ini selalu diteror oleh tukang buli di sekolahnya yang dulu. Hal itu membuat traumanya kembali, apalagi dulu dia pernah dihajar sampai masuk rumah sakit. 내가 사과 받아줄게. Yeon dan Suho yang mendengar itu pun langsung emosi jiwa. Mereka lantas mengajak Bungsuk untuk mendatangi tukang buli itu. 범서가 어디야? Malam harinya, Yeon, Suho, dan Bungsuk mendatangi para tukang buli di tempat karaoke. Di sana, Bungsuk langsung menyuruh mereka untuk minta maaf kepadanya. Tentu saja, mereka nggak mau melakukan itu dan malah mengejek Bungsuk. Namun, Suho langsung menjewer telinga si pembuli dan menyuruhnya segera minta maaf. Tapi setelah si jamet minta maaf, Bungsuk masih belum puas. Dia pun melampiaskan dendamnya dengan menggaplok dan menyiksa pembuli tersebut. Sontak, Suho dan Yeon pun terkejut. Di sini, Suho segera membawa Bungsuk keluar dan berusaha untuk menenangkannya. Namun, Bungsuk nggak mau dinasihati. Bahkan, dia malah bilang kalau Suho sebenarnya nggak pernah menganggapnya sebagai teman. Yang seketika hal itu membuat Suho marah besar karena ternyata pertemanan tulusnya tak ada artinya di mata Bungsuk. Melihat percekcokan ini, Yeon pun segera menenangkan kedua sahabatnya. 다시 해봐. 이게 놓고. Ketika di perjalanan pulang, Bungsuk berpapasan lagi dengan tukang buli tadi. Namun, Bungsuk tiba-tiba dihampiri oleh teman sekelasnya yang sekarang. Di sini, ternyata mereka membelanya dan ingin Bungsuk ikut bergabung dengan geng mereka. Mendengar hal itu, Bungsuk pun setuju dan menjadikan kesempatan ini untuk memalak dan menyiksa si tukang buli di sekolahnya yang dulu. Di sini, Bungsuk akhirnya bisa meluapkan semua kekesalannya kepada mereka. 야, 밟을 거면 제대로 밟아야 돼, 범수. 더 밟어. 신나게 씨발 싫어, 씨발 새끼야. Setelah selesai mengalahkan mereka, Bungsuk diajak oleh teman gengnya untuk pergi ke klub malam. Di tempat itu, Bungsuk mentraktir mereka untuk membeli amer. Bahkan, ia juga menyewa banyak LC agar suasana di sana makin hangat. Di titik ini, Bungsuk merasa kalau dia nggak membutuhkan Yeon dan Suho lagi. 어디? 금상가 했을 때 씨발 너는 그냥 강한테 빨리 한마디 더 못해서 앉아있어 그냥. Besoknya, Yeon menyadari kalau Bungsuk masih mabuk parah. Akan tetapi, Bungsuk hanya terdiam dan malah pergi menemui teman-temannya yang baru. Mengetahui itu, Yeon merasa bahwa sikap Bungsuk telah berubah dan dia pun memberitahu semua keresahannya kepada Suho. Melihat si Bungsuk yang semakin akrab dengan anak-anak berandal itu, Yeon pun mengajak Bungsuk untuk mengobrol empat mata. Di sana, Yeon meminta penjelasan pada Bungsuk apa yang sebenarnya telah terjadi kepadanya.
Lalu Bum Suk menceritakan kalau dia merasa Suho nggak nganggap dia sebagai teman tapi cuma nganggap dia kacung yang bisa disuruh-suruh. Dan ternyata di belakang Suho mendengar semua perkataan itu, namun dia tetap berusaha menahan diri agar tidak marah kepada Bum Suk. 그냥 별이고 당연 딱 봐도 이 정도로 생각했지. 넌 거다가 걸린 거지 지금. 뭐 어쩔 건데. Malam harinya Bum Suk pergi lagi ke klub malam dan di sana ternyata dia bertemu lagi dengan Yong Bin. Bahkan Yong Bin sekarang sudah punya backingan bernama Won Suk yang merupakan mantan atlet MMA juga. Betul? 저는 미안했다. Di tempat lain, Yeon dan Suho kini hanya bisa main berdua saja setelah Bum Suk memilih masuk geng anak Badung. Lalu ketika di Indomaret, Yeon agak curiga kalau Bum Suk cuma dimanfaatkan oleh anak-anak Badung. Karena bagaimanapun juga dia adalah anak orang kaya, tapi Suho nggak mau mikirin Bum Suk lagi dan dia nggak terlalu peduli kalaupun Bum Suk emang cuma dimanfaatkan. 그 새끼는 처음부터 그러고 싶었던 거야. 진짜로 그렇게 생각해? Besoknya di sekolah Bum Suk terlihat lagi ngudut bersama gengnya. Dan tak lama kemudian mereka datang ke kantin sambil petantang petenteng sampai menerobos antrian. Suho yang melihat hal itu tentu saja enggak terima dan langsung mendorong salah satu teman Bum Suk hingga jatuh. Dia lantas memperingatkan Bum Suk untuk mengantre kalau mau ambil makanan. Akan tetapi Bum Suk sesumbar yang membuat Suho langsung membantingnya. Akibat hal itulah Bum Suk semakin sakit hati dan merasa dipermalukan. Dia tidak terima dengan perlakuan Suho tersebut. Dan untuk balas dendam, dia pun meminta gengnya untuk menyewa orang yang berani membunuh Suho. Dan dia akan membayar semahal apapun asalkan Suho mati. Mendengar hal itu, temannya langsung menyarankan Won Su saja karena dia adalah musuh Suho saat masih di MMA. 저는 100만 원 정도면 돼. 바람직하구만. Tanpa pikir panjang, anak buah Won Suk langsung bergerak untuk memutuskan kabel rem di motor Suho. Akibat hal itu, Suho pun kecelakaan. Tapi untung saja, dia bisa selamat dan hanya kakinya saja yang sedikit cedera. Keesokan harinya, Yeon sangat khawatir melihat kaki Suho yang pincang. Dan tentu saja dia langsung menanyakan apa yang telah terjadi kepadanya. Akan tetapi Suho enggak mau menceritakannya. Karena sebenarnya dia sudah tahu kalau pelakunya adalah Bum Suk. Lalu tak lama kemudian mereka berpapasan dengan Bum Suk. Dan Suho pun langsung merasa jijik. Seolah-olah dia sedang melihat sisa berak yang belum disiram. Beberapa hari setelah itu, Suho akan mengadakan pesta ulang tahun sederhana dengan sahabatnya. Di sini, Yeon dan Yongi terlihat lagi sibuk mempersiapkan acara itu. Di sisi lain, Bum Suk yang mengetahui itu ternyata juga ingin memberikan hadiah kepada Suho. Namun ketika di DM, Suho sama sekali tidak menjawabnya. Dari sini kita bisa tahu ya di dunia ini emang banyak orang yang nggak tahu diri. Merasa diabaikan, Bum Suk pun langsung menghubungi Yongi dan mengajaknya untuk ketemuan. Selain ingin nitip hadiah, dia juga meminta agar Yongi merahasiakan pertemuan ini dari Suho dan juga Yeon. Setelah itu, Yongi pun pergi menemuinya di sebuah kafe. Di sana, Yongi meminta maaf karena sebelumnya pernah membuat Bum Suk marah. Namun, Bum Suk dengan angkuhnya langsung mengatakan kalau dia sudah tidak peduli lagi dengan kejadian itu. Dari sinilah Yongi sadar kalau Bum Suk udah nggak ketolong. Apalagi sekarang dia jadi anak Badung yang kemana-mana selalu dikawal Yong Bin CS. Di tempat lain, Suho dan Yeon terlihat sedang main PS. Kemudian mereka berdua merasa khawatir dengan Yongi yang enggak pulang-pulang. Terlebih lagi, Yongi tak bisa dihubungi karena HP-nya tidak aktif. Beberapa saat setelahnya, Yeon tak sengaja melihat HP Suho yang dapat pesan dari Bum Suk.
Melihat itu, Yeon langsung membalasnya kalau dia sedang dalam perjalanan. Setelah itu, Yeon menghapus semua pesan-pesan itu agar Suho tidak mengetahuinya. Karena dia tahu Bumsuk pasti udah punya niat jahat. Kemudian, Yeon pamit mau ke Indomaret untuk membeli Golda. Dan Suho pun memintanya untuk tidak lama-lama sebab dia ingin merayakan ulang tahun bersama kedua sahabatnya. Yang tanpa Suho tahu, Yeon sebenarnya akan menemui si Bumsuk. 레전드. 스파르타는 다수의 조이lum차이를. Singkat cerita, Yeon pun sampai di markas Bumsuk. Seketika Bumsuk terkejut karena yang datang adalah Yeon, bukan Suho. Di sini, Yeon tanpa basa-basi langsung ngajak Yonggi untuk kabur dari sana. Sialnya, Yeon malah dihadang oleh pasukan Bumsuk. Alhasil pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan itu, tentu saja Yeon berhasil mengalahkan Yongbin Jaes pakai kunci Inggris. Akan tetapi, dia kewalahan saat menghadapi Wonsu. Bumsuk yang melihat hal itu pun langsung menyuruh anak buahnya berhenti. Karena sebenarnya yang dia target adalah Suho. Namun, Yongbin tidak memperdulikannya dan terus menyiksa Yeon sampai babak belur. Balik. Tunggu nih kemana? Ya, oke. Oke, dia ingin jualan. Di waktu yang sama, Suho tampak ketiduran karena menunggu Yonggi dan Yeon pulang. Sementara itu, Yeon sendiri harus dibawa ke rumah sakit karena terluka parah. Di sana, dia sempat ditanya oleh polisi tentang pelakunya, namun dia nggak mau ngasih tahu. Karena kalau polisi tahu, masalahnya akan jadi lebih rumit. Mendengar hal itu, Yonggi merasa heran dengan keputusan Yeon. Di sini, Yeon meminta kepada Yonggi untuk merahasiakan kejadian itu kepada Suho. Karena kalau sampai tahu, maka bisa dipastikan Suho akan membunuh mereka semua. Setelah itu, Yeon menelepon Bumsuk dan memperingatkannya untuk berhenti mengusik Suho. Tak lama kemudian, ayah Yeon datang dan langsung menanyakan siapa pelaku yang menghajarnya. Namun, Yeon berbohong dan berkata kalau dia cuma kesandung polisi tidur. Mendengar itu, ayahnya tidak percaya dan berniat memindahkan Yeon ke sekolah lain agar tidak bonyok lagi karena dibully. Besoknya di sekolah, Suho nggak melihat kehadiran Yeon maupun Bumsuk di sini. Dia langsung nge-WA Yeon karena merasa khawatir dengannya. Namun, Yeon beralasan kalau dia lagi ada di acara sunatan tetangganya. Malam harinya Suho yang masih khawatir pun pergi ke rumah Yeon. Tapi sayangnya anak itu nggak ada di rumah. Keesokan harinya, Suho menemui Yonggi untuk menanyakan kabar Yeon yang tidak pulang ke rumah. Lalu dia juga heran kenapa Yeon dan Yonggi nggak pulang di malam ulang tahunnya. Sampai-sampai dia ngiranya lagi di prank. Setelah itu, Suho menemui anak-anak Badung. Suho lalu nyuruh mereka ngasih tahu Bumsuk untuk segera mengganti biaya servis motornya. Mendengar hal itu, mereka pun kaget karena Suho sudah tahu tentang hal tersebut. Saat jam istirahat, mereka mencoba menghubungi Bumsuk, tapi HP-nya tidak aktif. Lalu mereka membahas tentang Yeon yang nggak sekolah karena disiksa secara berlebihan. Di sana, ternyata obrolan mereka didengar oleh Suho. Lalu dengan amarahnya, dia pun langsung menghajar mereka satu persatu. Oh. Karena ketakutan, salah satu dari mereka akhirnya memberitahu peristiwa kemarin yang mana Bumsuk menyandra Yonggi agar Suho datang. Namun dia tidak menduga kalau yang datang adalah Yeon. Hingga akhirnya Yeonlah yang jadi korban. Dia juga mengatakan kalau Bumsuk telah menyewa Wonsu agar bisa mengalahkan Suho.
Usai mendengar itu, Suho pun pergi menemui Yonggi dan di sana dia langsung menanyakan alamat rumah sakit Yeon dirawat. Yonggi pun terkejut karena Suho sudah tahu semuanya. Dia pun akhirnya memberitahu kalau Yeon sudah pulang ke rumahnya. Sebelum pergi ke sana, Suho meminta maaf karena kejadian itu adalah salahnya. Kalau Bumsuk nggak ada masalah dengannya, pasti Yeon dan Yonggi nggak akan diusik. Sesampainya di rumah Yeon, Suho sama sekali nggak membahas kejadian kemarin. Sebagai sahabat, dia hanya ingin memastikan kalau Yeon benar-benar sudah sembuh. Nah, di sini Yeon pun masih belum sadar kalau Suho sudah tahu semuanya. It's somewhere honey. Di tempat lain, Bumsuk lagi-lagi dihajar oleh ayahnya karena berbuat onar. Awalnya saya juga kasihan sama anak ini, tapi lama-lama jadi nggak tahu diri. Di sini, ayahnya memutuskan akan memindahkan Bumsuk ke SMA 1 Tulungagung. Karena kalau Bumsuk terus berulah, maka reputasi politiknya bakal tercoreng. Oleh karenanya, anak ini harus dibuang sejauh mungkin. Di sisi lain, Suho terlihat menemui Yongbin. Di sana, dia menanyakan tentang keberadaan Bumsuk. Lalu Yongbin menjawab kalau dia tidak tahu apapun. Namun di saat yang sama, Bumsuk tiba-tiba menelepon Suho dan memintanya untuk datang ke suatu tempat. Tanpa rasa takut, Suho pun akan menemuinya. Namun sebelum itu, dia ingin membalaskan dendam Yeon pada Yongbin. Yang saat itu juga, dia langsung mematahkan tangan si Jamet. Wah! Selanjutnya, Bumsuk juga menelpon Wonsu, di mana dia akan membayarnya mahal kalau bisa mengalahkan Suho dalam pertarungan. Di lain pihak, Yongi menelepon Yeon dan memberitahunya kalau Suho sudah mengetahui semuanya. Mendengar kabar tersebut, Yeon pun langsung pergi mencari Suho sebelum Bumsuk menjebaknya. Namun bersamaan dengan itu, Suho sudah sampai di tempat yang telah Bumsuk janjikan. Dan ternyata tempat itu adalah arena pertarungan tinju. Di sana terlihat ada Bumsuk dan anak buahnya yang sudah bersiap mengeroyoknya. Tapi dengan santuinya, Suho menghampiri Bumsuk dan menyuruhnya minta maaf pada Yeon dan Yongi. Namun si Bumsuk tetap sombong dan berkata bahwa dia tidak mau meminta maaf. Mendengar itu, Suho pun langsung memberinya pelajaran. Wonsu yang melihat itu pun menantang Suho untuk duel di atas ring. Dan sebagai petarung sejati, Suho pun menerima tantangan itu tanpa ragu. Tapi sebelumnya, dia meminta untuk pemanasan dulu dengan cara membantai semua anak buah Bumsuk. Nah, yes. Dan ya, tentu saja itu adalah hal yang sangat remeh baginya. Setelah melakukan pemanasan, Suho pun naik ke ring dan pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan, Wonsu terkapar dan Suho berniat untuk mengakhirinya. Tapi tiba-tiba kakinya ditarik oleh salah satu anak buah Bumsuk. Wonsu yang menyadari itu langsung mengambil kesempatan untuk menyiksa Suho. Dan Bumsuk pun ikut naik ke atas untuk menyiksanya juga. Sungguh anak-anak Dajjal, gara-gara mereka kini Suho terkapar dan tidak berdaya. Bahkan nafasnya sudah tidak berhembus lagi. Kemudian pengacara ayahnya Bumsuk langsung panik setelah menyadari kalau Suho hampir mati. Mengetahui itu, anak-anak Dajjal pun memutuskan untuk kabur dari sana. Namun, pengacara itu berhasil menghadang mereka. Dia mengatakan kalau mereka kabur maka masalah ini akan semakin rumit. Di sini terlihat Bumsuk menangis dan menyesal sebab dia telah menyiksa Suho hanya karena rasa cemburunya pada Yonggi.
Di tempat lain, Yeon dan Yonggi masih belum menemukan keberadaan Suho dan tentu saja hal itu membuat mereka semakin khawatir. Sementara itu, pengacara Bumsuk menyuruh semua anak Dajjal untuk berbohong pada polisi. Intinya, Suho terkapar bukan karena dikeroyok, tapi karena nggak sengaja kesandung kasus korupsi. Setelah itu, mereka mengecek rekaman CCTV lalu menghapusnya agar tidak ada barang bukti. Kemudian, Suho dibawa ke rumah sakit sebelum tewas. Di sisi lain, Bumsuk seperti biasa disiksa lagi dan lagi oleh ayahnya karena selalu bikin masalah. Lalu besoknya sang ayah akan mengantar Bumsuk untuk mempersiapkan kepindahannya. Di sekolah, Yeon terus memikirkan keadaan Suho. Bahkan dia sampai nggak fokus untuk ujian karena terus memikirkan sahabatnya. Ketika jam istirahat, tiba-tiba Yonggi menelepon dan memberitahu kalau Suho lagi koma di rumah sakit. Seketika, Yeon pun langsung bergegas pergi. Sesampainya di sana, Yeon menangis karena merasa gagal melindungi sahabatnya. Padahal selama ini Suho selalu jadi pelindungnya. Yeon memutuskan untuk pergi ke sekolah Yongbin untuk balas dendam. Dan tanpa mengucap bismillah, dia pun langsung menghajarnya. Di sini, Yeon menanyakan keberadaan Wonsu karena dia akan menghajarnya juga. Karena takut, Yongbin pun memberitahu lokasi Wonsu. Di sini, Yongbin minta ampun kepada Yeon. Tapi dia juga berkata kalau dirinya enggak ikut ngeroyok Suho. Bahkan, dia langsung menunjukkan video rekaman saat Suho dikeroyok, di mana dalang dari semua ini adalah Bumsuk. Di sisi lain, Yonggi sedang menghadang mobil Bumsuk. Dia lantas misuh-misuh di depannya karena telah menghajar Suho. Yang dari awal Suho selalu melindungi Bumsuk, tapi gara-gara anak nggak tahu terima kasih ini, sekarang dia harus koma di rumah sakit. Namun dengan songongnya, Bumsuk menjawab kalau peristiwa itu tidak mungkin terjadi kalau Yonggi tidak muncul di antara circle pertemanan mereka. Di sini, Bumsuk juga mengatakan kalau dirinya merasa iri kepada Yonggi karena Yonggi bisa dekat dan selalu akrab dengan Suho dan juga Yeon. Kemudian adegan berpindah kepada Yeon yang nekat menemui Wonsu. Lalu dengan cepatnya dia pun menyerang jamet itu dari belakang. Awalnya Yeon kalah dan dihajar habis-habisan oleh Wonsu. Namun di tengah keterpurukan dia teringat dengan gerakan yang pernah diajarkan Suho. Dan karena hal itulah dia mampu bangkit dan membrutal sejadi-jadinya. Usai dipecundangi Yeon, Wonsu pun minta maaf dan mengaku kalau dia enggak punya niat jahat sama Suho. Dia cuma ingin mengalahkannya di atas ring saja. Namun saat Suho kalah, tiba-tiba Bumsuk CS mengeroyoknya sampai koma. Mendengar penjelasan itu, Yeon pun kembali lagi ke sekolahnya. Lalu dengan penuh amarah, dia mengambil tabung pemadam kebakaran untuk menghajar antek-anteknya Bumsuk. Di sisi lain, Bumsuk yang melihat hal itu tetap santai karena dia merasa bahwa Yeon nggak mungkin berani menyerangnya. Setelah membrutal, Yeon menghampiri Bumsuk dan langsung meluapkan semua amarahnya.
Yeon lalu bertanya dengan penuh emosi, kenapa Bum Suk tega mengeroyok Suho, padahal kalau Suho nggak ada, Bum Suk mungkin masih jadi korban bully. Di momen ini Bum Suk hanya terdiam menyadari semua kesalahannya, tapi karena dia nggak mau minta maaf, Yeon pun semakin marah dan ingin menghabisinya saat itu juga. Akan tetapi dia tidak jadi melakukannya. Karena bagaimanapun juga Bum Suk pernah menjadi sahabatnya. Dia menganggap bahwa momen ini adalah pelajaran bagi Bum Suk bahwa kalau marah ke teman, solusinya nggak selalu baku hantam. Ketika berjalan di lorong, Yeon dilihat oleh semua murid di sana. Semua orang pun kini tahu ada sisi yang sangat buas dalam diri Yeon. Setelah itu, Yeon pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Suho lagi. Namun karena kecapekan, dia tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya itu, Suho mengatakan kalau dia minta maaf kepada Yeon atas semua kejadian yang menimpanya. Ya. Ya, deh. 나도, 这样的. Di tempat lain, Bum Suk akhirnya pergi ke Tulungagung untuk bersekolah di sana. Sementara itu, Yeon juga ternyata akan dipindahkan sekolahnya atas permintaan ayahnya Bum Suk. Di sini, ayahnya Bum Suk meminta agar Yeon tidak menyebarkan video penyiksaan terhadap Suho. Semua itu dia lakukan agar reputasi tetap baik di mata masyarakat. Singkat cerita, Yeon pun pindah ke sekolah bernama SMA Eunjang dan ternyata murid-murid di sana jauh lebih sangar daripada SMA sebelumnya. Bahkan bisa dibilang mereka adalah murid suzuran versi Korea. Di sini, Yeon dinasihati ayahnya bahwa dia pasti bisa melewati semuanya karena sekarang dia sudah menjadi anak yang enggak cuma pintar tapi juga sangat kuat. Kemudian, Yeon masuk dan memperkenalkan dirinya. Namun tak lama setelah itu, dia dihampiri oleh salah satu tukang buli di sana. Tanpa rasa takut, Yeon pun langsung menatapnya dengan tatapan tajam yang membuat jamet itu marah kepadanya. Di sini, Yeon pun perlahan mengeluarkan pensil andalannya. Di akhir film terlihat ada sosok murid yang memiliki banyak tato dan kemungkinan murid itu akan menjadi lawan Yeon berikutnya dan film pun tamat. Dalam hidup ini tidak ada yang lebih mengganggu dari trauma dan mimpi buruk seperti mimpi dimaki-maki sama mas-mas pelayaran misalnya. Dan hal inilah yang membuat Yeon Si-eun tersiksa setiap harinya, bahkan ibunya sampai menyarankannya untuk bertemu psikiater. Seperti yang kita tahu, Yeon mengalami kejadian mengerikan setahun yang lalu dan dari kejadian itu pula sahabatnya yang bernama Suho menjadi korban. Dan sejak kejadian tersebut, Yeon pun pindah sekolah ke SMA Eunjang. Di sekolah ini, Yeon tidak dianggap culun karena reputasinya sebagai psikopat sudah sangat terkenal, di mana ada gosip yang tersebar bahwa dia telah membuat cacat para gangster di sekolah sebelumnya. Alhasil, semua orang di SMA Eunjang takut kepadanya. Tapi saat masuk kelas, ada murid wibu bernama Juntae yang tidak sengaja menyenggol Yeon dan karena takut, dia pun langsung meminta maaf agar tidak dibikin cacat. Namun, Yeon hanya mengabaikannya. Kemudian, Juntae yang merupakan seorang kacung membagikan susu dan roti untuk para gangster sekolah dan ternyata dia melakukan semua ini hampir setiap hari. 내가 저번 주부터 바꿔달라고 말했잖아. 표정 뭐야? 필요했을게. 그래. Parahnya lagi, para gangster sekolah ini juga sering memaksa Juntae untuk mencuri HP milik siswa lain. Karena kebetulan Juntae memang ditugaskan untuk mengumpulkan HP setiap kelas dimulai. Jika tidak, maka dia akan dihajar habis-habisan oleh ketua gangster yang bernama Hyoman.
Entah bisnis macam apa yang dijalankan Hyoman, tapi yang jelas dia sudah mengumpulkan puluhan HP di lokernya. Siang itu, Juntae melihat daftar merek HP milik para siswa dan dia menyadari bahwa HP Yeon belum dia curi. Alhasil, dia pun kembali jadi samsak berjalan bagi Hyoman. Akhirnya dengan terpaksa Juntae pun mencuri HP-nya untuk diberikan pada komplotan Hyoman. Saat HP dibagikan, Yeon bingung karena HP miliknya tidak ada di sana dan Juntae yang merasa bersalah pun langsung minta maaf. Di sini Yeon melihat bibir Juntae yang terluka dan seketika dia tahu kalau murid culun ini yang mencuri HP-nya untuk Hyoman CS. Alhasil dia pun memilih untuk pergi dan mengikhlaskan HP-nya. 걔 너네가 아무것도 모르는 것 같아? 진짜 비겁한 거야? 그거. Sepulang sekolah, ibunya yang kaya raya pun membelikan HP baru. Tapi seperti yang kita tahu, hubungan Yeon dengan sang ibu tidak baik karena dulu ibunya sempat meninggalkannya saat bercerai dengan sang ayah. Meski begitu, sekarang ibunya berusaha menjadi ibu yang baik bagi Yeon. Malam harinya, Yeon tidak bisa terlelap walaupun sudah minum obat tidur. Dia terus kepikiran dengan nasib Suho yang saat ini masih koma di rumah sakit. Pada akhirnya, dia pun menyempatkan waktu untuk menjenguk Suho. Di sini, Yeon terlihat merasa bersalah karena sahabatnya itu menjadi koma gara-gara membelanya. Keesokan harinya, Yeon melihat Juntae yang sedang dibully oleh Hyoman Jess. Dalam otaknya, dia sudah membuat skenario untuk menghajar si Hyoman dengan pulpen andalannya. Tapi dia memilih untuk diam. Karena sejak Suho koma, dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk berhenti dari dunia pergelutan. Saat jam istirahat, Juntae memberikan susu dan roti pada Yeon. Dia melakukan itu karena merasa bersalah telah mencuri HP-nya. Namun, Yeon benar-benar cuek dan tidak mau mempermasalahkan hal tersebut. Sebelum Yeon pergi, Juntae sempat bertanya bagaimana cara untuk lepas dari jeratan Hyoman. Di sini, Yeon hanya berkata bahwa kalau tidak ada aksi, maka tidak ada reaksi. Dan yang lebih penting, jangan pernah jadi pengecut. Mendengar itu, Juntae pun langsung terdiam. 내가 왜? 유턴트 선법치가 알아. 본 적도 없는 거야. Baginya, sosok cuek seperti Yeon justru sangat menginspirasi sehingga dia pun memutuskan untuk cuek juga kepada Hyoman CS. Bahkan, dia berani mengabaikan telepon mereka. Di waktu yang sama, Hyoman mendatangi sebuah warnet. Akan tetapi, dia datang bukan untuk main paket malam, melainkan menemui seorang murid bernama Song Jae, di mana Song Jae adalah wakil ketua dari aliansi gangster sekolah provinsi. Di sini akhirnya terungkap kalau Hyoman mengumpulkan HP untuk diserahkan ke aliansi sehingga dia bisa diterima oleh Song Jae CS. Meski terlihat seperti murid biasa, namun dia sebenarnya sangat brutal. Bahkan dia berani menghajar orang dewasa yang berani merendahkannya. Di lain pihak, Juntae terus memikirkan kata-kata Yeon yang membekas di benaknya. Dan setelah mengumpulkan keberanian, dia pun berangkat sekolah subuh-subuh lalu membobol loker milik Hyoman CS. Kemudian, dia mengambil semua HP yang pernah dicolong serta membagikannya lagi ke meja Yeon dan para pemilik HP tersebut. Sontak, hal itu pun langsung membuat huru-hara di sekolah dan Hyoman yang sangat murka pun langsung mendatangi Juntae di kelas. Di sini, Juntae langsung memasukkan roti 2000-an ke mulutnya untuk menjadi bantalan gigi karena dia tahu dia akan dihajar habis-habisan. Dan walaupun dia berusaha melawan, tapi Hyoman bukanlah tandingannya. Melihat Juntae dipukuli, Yeon pun langsung teringat dengan dirinya dan teman-temannya yang dulu suka dibully. Lama-lama Yeon pun muak dan langsung turun tangan. 시끄럽잖아. 손 넘지 말라고. Di sini, Yeon sengaja membiarkan Hyoman memukulnya. Lalu dengan perhitungan yang jenius, dia pun langsung mempermalukan si jamet ini.
Hyoman yang merasa harga dirinya diinjak-injak pun hampir menghajar Yeon. Tapi seketika dia ingat kalau Yeon adalah sosok psikopat yang mengerikan. Ditambah lagi rivalnya yang bernama Gotak muncul di sana, dan sebagai anak basket yang jago taekwondo, dia pun kembali mempermalukan Hyoman dengan tendangan mautnya. 너네 조커 잘 씨발 새끼야. 어떻게? 아와이. Gotak lalu melihat sosok Yeon yang cuek dan tidak berterima kasih kepadanya. Dia pun merasa bahwa Yeon adalah berandalan yang tak tahu diri. Setelahnya Yeon ingin membawa Juntae ke UKS, namun Juntae memilih untuk mengobati lukanya di ruangan khusus wibu. Sontak teman-teman wibunya pun ikut khawatir, dan setelah melihat mereka, Yeon merasa tidak cocok karena mereka semua bau bawang. Di waktu yang sama, Gotak mendengar para murid sedang membicarakan Yeon. Mereka mengatakan bahwa Yeon pernah memukul kaki orang dengan barbel hingga cacat. Selain itu, dia juga pernah menusuk pembuli dengan pulpen dan gunting. Yeon memang murid yang cerdas, tapi punya jiwa psikopat yang tersembunyi. Namun, Gotak tidak langsung percaya dengan gosip itu. 아직들 확인도 안 될 소문으로 애들 짓던 거 그러지 말자. Tak lama kemudian, Hyoman mendekati murid-murid yang bergosip tadi. Dia lalu mengajak mereka untuk melakukan adu domba antara Gotak dengan Yeon. Sementara itu, Juntae memberikan susu kotak sebagai ungkapan terima kasih pada Yeon. Dan secara mengejutkan, susu itu justru bisa membuat Yeon tenang dan bisa tidur. Nah, di sini saya pun jadi curiga, jangan-jangan susunya terbuat dari bubuk-bubuk haram alias garam Cina. Besoknya, Yeon menjadi lebih terbuka dan menganggap Juntae sebagai teman. Bahkan, dia mau diajak makan siang bareng di kantin. Padahal, Yeon biasanya cuma tidur saat jam istirahat. Selesai makan, mereka berdua dihampiri oleh Hyoman yang tiba-tiba sok akrab. Rupanya, ini adalah bagian dari strategi adu dombanya. Hyoman lalu memanas-manasi Gotak bahwa Yeon akan segera menghajar semua anggota tim basket. 큰 도움 될지. 씨발 어제 진작에 그랬어야 되는 건데 그지? 이 씨발 새끼야. Ketika jam pelajaran dimulai lagi, Juntae meminta Yeon masuk kelas duluan karena dia kebelet berak. Tapi ternyata dia dicegat anak buah Hyoman dan dibawa entah kemana. Di sisi lain, Hyoman diam-diam masuk ke ruang ekskul basket lalu mengacak-acak ruangan tersebut. Nah, kemudian Hyoman memberitahu Yeon bahwa Juntae sedang disekap oleh Gotak di ruang basket. Dan benar saja, Yeon menemukan temannya itu dikurung di sebuah loker. Namun, dia tahu kalau semua ini adalah perbuatan Hyoman, bukan Gotak. Akan tetapi, kacungnya Hyoman sudah memberitahu Gotak bahwa Yeon baru saja mengacak-acak ruangan basket. Mendengar hal tersebut, Gotak pun marah besar dan menantang Yeon untuk berduel. Lalu bersamaan dengan itu, Hyoman berniat akan menghajar Gotak dan Yeon sekaligus ketika mereka berdua sudah kelelahan bertarung. Tak lama kemudian, Gotak mencegat Yeon dan Juntae yang melewati terowongan. Di sini, Yeon awalnya tidak mau bertarung dan ingin menjelaskan kalau semua ini ulah Hyoman. Tapi Gotak yang emosi pun terus membacot. Bahkan, dia mengungkit masa lalu yang membuat Yeon sangat murka. Alhasil, dia pun lepas kendali dan langsung menyerang Gotak. Di saat keduanya sudah kelelahan, disitulah Hyoman CS datang dan mengeroyok mereka. Tapi saat jamet itu mau menghajar Yeon dengan tongkat baseball, tiba-tiba ada seonggok pria nyentrik yang datang. Dan pria berambut merah ini adalah Park Humin, seorang kapten basket sekaligus sahabat Gotak. Selama 2 minggu ke belakang, dia diskors karena terlalu brutal. Namun, semua yang dia lakukan adalah demi menjaga perdamaian di SMA Eunjang. Dan karena Hyoman melanggar perdamaian itu, dia pun langsung menghajarnya dengan gaya slam dunk.
Setelah Yoman tepar, Humin menyuruh Gotak untuk tidak gelut lagi. Namun dari belakang, anak buah Yoman mencoba mengeroyok Humin. Hanya saja mereka langsung kalah walaupun Humin cuma pakai satu tangan. Kemudian Humin mengatakan bahwa mereka boleh jadi apa saja, mau gangster, copet atau begal. Yang terpenting mereka tidak boleh pakai seragam sekolah saat melakukan kejahatan. Setelah para jamet kabur, Gotak meminta maaf pada Yeon karena sudah salah paham. Keesokan harinya, Humin akhirnya masuk sekolah setelah masa skorsingnya habis. Di sini, semua murid senang karena sang pahlawan datang. Sementara itu, para pembuli menjadi ketakutan karena di balik sikap Humin yang nyeleneh ada pukulan yang bisa menghancurkan beton. Itu 정재? 그치? 밖에 사야지. 맞아. Sayangnya, hari itu Humin, Gotak, Yeon, dan Juntae dipanggil ke ruang guru. Mereka lantas diberi hukuman atas kejadian kemarin karena kabarnya Yoman CS tidak berangkat sekolah gara-gara babak belur. Intinya, mereka harus menjadi relawan di pusat budaya dan tidak boleh mengulangi kesalahannya lagi. 앞으로 봉사에 좀 열심히 하고 앞으로 Di jam istirahat, Yeon dan Juntae melihat tim basket Humin sedang berlatih. Di sini, Juntae menjelaskan kalau Humin adalah penguasa sekolah yang sebenarnya. Selain itu, Humin juga melarang geng Hyoman untuk bergabung dengan aliansi geng sekolah, yang mana geng ini dipimpin oleh seonggok murid bernama Baek Jin yang dibantu oleh Song Jae. Tidak cuma mereka, ada 2 geng sekolah lain yang juga bergabung. Dari semua sekolah di sana, hanya SMA Eunjang yang tidak mau bergabung. Hyoman sebenarnya mau join, tapi dia belum lulus tes dari Song Jae karena gagal mengumpulkan HP untuk dijual. Sepulang sekolah, Yeon ditegur oleh ibunya agar tidak bergaul dengan murid-murid Badung karena sang ibu tidak mau kalau dia akan mengalami hal yang sama seperti di sekolah sebelumnya. Di waktu yang sama, Hyoman tampak sedang dipukuli oleh anggota geng aliansi. Di sini, dia dihajar karena gagal mengumpulkan HP dan oleh karena itu dia tidak akan diterima sebagai anggota aliansi. Justru Baek Jin lebih suka kalau Humin yang menjadi anggotanya. Alhasil dia pun menyuruh Yoman untuk membujuk Humin jika dia mau bergabung dengan geng aliansi. Di hari Minggu, Yeon, Juntae, Humin, dan Gotak menjalani hukuman sebagai relawan di pusat budaya. Setelah itu, mereka makan siang bersama dan secara perlahan mulai akrab satu sama lain. Tapi ketika Yeon melipir ke toilet, dia tak sengaja berpapasan dengan Song Jae. Rupanya, berdebat ini diutus oleh Baek Jin untuk menemui Humin dan orang terdekatnya. Kemudian Song Jae yang merasa gabut pun langsung menyerang Yeon. 좀 신는데? Namun, dia tidak mau lanjut karena tugasnya cuma memberi peringatan. Dia lantas menghampiri Humin dan menyampaikan pesan dari Baek Jin yang intinya kalau Humin tidak mau bergabung dengan aliansi maka semua orang terdekatnya akan diganggu. Mendengar itu, Humin pun panik dan mengecek kondisi Yeon. Untungnya, Yeon sama sekali tidak terluka. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan dengan sebuah fakta membagongkan, di mana Baek Jin ternyata adalah siswa paling berprestasi di sekolahnya. Bahkan, dia mendapatkan beasiswa karena nilainya selalu sempurna. Tentu saja hal ini sangat mengherankan. Kenapa murid sepintar ini bisa memimpin aliansi geng kriminal? Ketika istirahat, Baek Jin mendapat WA dari Hyoman yang katanya mau menyetorkan iPhone curian. Melihat pesan itu, dia pun bergegas pergi ke tempat transaksi yang tanpa dia tahu Hyoman ternyata berniat untuk mengeroyoknya sebagai pembalasan dendam. Di sini, Hyoman CS menganggap Baek Jin sebenarnya cuma murid culun yang sok-sokan jadi gangster. Dia menyangka kalau murid yang pintar pasti nggak bisa gelut, tapi dengan insting jeniusnya, Baek Jin langsung tahu bagaimana cara melumpuhkan belasan orang itu, dan setelah menghitung semua kemungkinannya, dia pun langsung membrutal. Hanya dalam hitungan menit saja, Baek Jin mampu mematahkan tulang-tulang mereka. Lalu saat mau pergi, dia mendapat kabar dari Song Jae kalau Humin punya teman baru yang namanya Yeon Si Eun.
Malam harinya, Yeon kembali menjenguk Suho seperti biasa. Dia duduk di luar ruangannya sambil menulis curhatan untuk dikirim ke nomor Suho. Seolah Suho sudah sadar dari komanya. Namun tak lama kemudian dia dikejutkan oleh kedatangan Song Jae di sana. Yeon pun murka dan hampir saja menghajar jamet ini. Tapi ternyata Song Jae datang untuk mengajaknya ke markas aliansi. 打完全跟我用卡车。另外西拜这个 Sesampainya di sana, Yeon langsung mengancam si Baek Jin bahwa dia akan membunuhnya dan seluruh aliansinya kalau berani datang ke rumah sakit Suho lagi. Mendengar itu, Baek Jin pun sepakat asalkan Yeon tidak mengganggu aliansinya. Sebelum pergi, Yeon melihat PR matematika yang sedang dikerjakan Baek Jin. Dengan otak jeniusnya, dia memberitahu cara menjawab yang benar. Ternyata, walaupun sering tidur di kelas, Yeon tidak kehilangan kecerdasannya. 네가 말 지켜. 홍인이 옆에서 애장되지 말라고. 너도 지켜. Usai Yeon pergi, Song Jae bertanya kenapa Baek Jin sangat terobsesi pada Humin dan SMA Eunjang. Namun, ketua geng itu hanya diam dan tidak mau menjawab apapun. Dia lantas menyuruh Song Jae untuk mengirim anak buah ke warung milik ayah Humin. Lalu tak lama kemudian, Humin mendapat kabar kalau ayahnya lagi ngamuk karena ada anak buah Baek Jin yang bikin onar di warungnya. Tentu saja dia langsung bergegas ke sana sebab ayahnya sangatlah temperamental. Dan kalau tidak dijaga, ayahnya bisa sampai membunuh orang. Di sana, para polisi sudah mengamankan situasi. Lalu setelah itu, anak buah Baek Jin menyampaikan pesan dari bos mereka. Ternyata, Baek Jin memang sengaja memancing Humin agar mau menemuinya. Besoknya di hari Senin, Yeon menemui Humin, Gotak, dan Juntae di ruang basket. Dia lantas meminta mereka untuk menjauhinya karena dia tidak mau kena masalah dengan aliansi. Mendengar itu, Humin pun paham dengan perasaan Yeon dan berjanji tidak akan menjadi temannya lagi. 不然喝一下。哦。 Sepulang sekolah, Yeon berpapasan dengan anak-anak aliansi. Namun, mereka membiarkannya pergi sesuai dengan perintah Baek Jin untuk tidak menyentuh Yeon. Sementara itu, Humin pamit pulang duluan kepada Gotak dan Juntae. Di sini, mereka berdua curiga kalau Humin sedang ada masalah. Apalagi sikapnya sangat aneh hari itu. Saat mereka berdua pulang lewat terowongan, ternyata Song Jae dan anak buahnya sudah menunggu. Sontak, Gotak langsung menyuruh Juntae melarikan diri sejauh mungkin. Melihat kehadiran Song Jae, Gotak teringat lagi dengan masa lalu ketika jamet ini membuatnya cedera sampai gagal menjadi atlet. Dan untuk membalas semua itu, dia pun mengajaknya berduel 1 lawan 1. Di sisi lain, Juntae yang sedang dikejar-kejar menelpon Yeon dan menyuruhnya berhati-hati. Yeon sebenarnya tidak mau ikut campur, tapi dia mendengar Juntae yang sedang dikejar-kejar. Bagaimanapun juga, dia adalah teman baiknya dan mau tak mau dia harus menolongnya. Bersamaan dengan itu, Humin mendatangi markas Baek Jin dengan penuh amarah dan tentu saja auranya langsung aur-auran hingga membuat anak-anak aliansi ketakutan. Di ruangan Baek Jin, Humin memperingatkan jamet ini untuk menjauhi orang-orang terdekatnya. Namun, Baek Jin malah mengungkit masa lalu di mana mereka ternyata bersahabat dari kecil. Dulunya, Baek Jin adalah anak yatim yang suka dibuli, sedangkan Humin adalah jagoan yang selalu membelanya. Tapi entah kenapa, sekarang Baek Jin berubah menjadi sosok yang jahat dan serakah. Di tengah perbincangan itu, Baek Jin pun mengatakan kalau dia sudah mengirim Song Jae CS untuk menghajar Gotak dan Juntae. Mendengar hal itu, Humin pun bergegas keluar. Tapi di depan pintu, dia sudah dihadang oleh anggota aliansi yang tanpa mengucap hello, dia langsung berubah jadi harimau Malaya yang beringas. Di waktu yang sama, Gotak sedang dihajar habis-habisan oleh Song Jae karena bekas cederanya masih sakit.
Juntai berusaha menolongnya tapi dia malah kena hantam. Setelah itu, Song Jae memfoto muka mereka untuk dikirimkan ke Baek Jin. Namun tak berselang lama, Yeon muncul di hadapannya. Sontak Song Jae pun girang karena dia memang ingin bertarung dengannya. Tanpa basa-basi lagi, mereka berdua pun langsung tancap gas. Seperti yang kita tahu, Yeon bukanlah orang yang jago gelut, akan tetapi dia punya insting dan daya tahan yang luar biasa. Selain itu, dia juga bisa menggunakan benda di sekitarnya sebagai senjata. Dan setelah berjibaku, dia akhirnya mampu mengalahkan Song Jae. Walaupun dia sendiri harus terkapar karena kehabisan tenaga. Setelah Song Jae tumbang, Humin datang bersamaan dengan suara sirin polisi. Di sini, Yeon yang mau pingsan pun menyebut-nyebut nama Suho. Dia meminta maaf karena berkelahi lagi. Suya, Sebelum lanjut, mari saya ajak keluarga nobar semua untuk flashback ke beberapa hari yang lalu. Saat itu, Gotak terlihat sedang mengajari Juntai untuk bertarung. Di sini, Yeon pun bertanya kenapa bukan Humin yang mengajarinya. Namun, Humin mengatakan kalau dia tidak mau lagi mengajari orang berkelahi karena entah kenapa setiap orang yang dia latih selalu berakhir celaka atau menjadi berandalan. Oh, Kembali ke masa kini, Yeon terlihat sudah sadar dari pingsannya dan sekarang dia sedang berada di rumah Humin. Rupanya mereka berhasil lolos dari kejaran polisi sedangkan Song Jae CS tertangkap. Yeon lantas bertanya apa yang membuat Baek Jin terobsesi dengan Humin. Di sini akhirnya terungkap kalau Baek Jin menjadi kuat karena terinspirasi oleh Humin. Padahal yang dimaksud kuat oleh Humin adalah dengan menjadi pemberani, bukan gaya-gayaan bikin geng. Di sisi lain, Song Jae baru saja keluar dari kantor polisi dengan kaki terpincang-pincang. Di luar, Baek Jin sudah menunggunya dan mereka langsung OTW ke sebuah gudang, di mana gudang ini adalah tempat rahasia aliansi untuk menyembunyikan barang curian. Di tempat ini, Baek Jin ingin memastikan kalau Song Jae tidak memberitahu polisi tentang rekening palsu milik aliansi, sebab yang tahu hanyalah mereka berdua. Mendengar itu, Song Jae pun kecewa karena bukannya menanyakan kabar Baek Jin malah mencurigainya. Setelah itu, dia pamit untuk menyembuhkan lukanya selama beberapa minggu. 안돼, 경찰이 실수라도 했으면 나도 여기서 패 죽이려고 여기 오자고 한 거였어? 당분간 좀 쉰다. 자지 마라. Keesokan harinya, Baek Jin dicegat oleh para gangster dewasa, di mana dia harus menghadap ke bos besar untuk membicarakan sesuatu. Akan tetapi, Baek Jin menolak dan langsung menghajar mereka semua. Walaupun masih remaja, tapi dia mampu mengalahkan para gangster ini dengan mudah. Di sisi lain, Humin kembali bersikap ceria. Dia juga berhasil membujuk Yeon untuk masuk ke circle-nya. 우리 같이 매점이랑 대통령 새벽 아니라서 분명히 쏜다고 했어. 지금 그래? 야, 거봐 안 봐봐. 그냥 요즘 뭐 Namun saat jam istirahat, dia kembali mendapat telepon dari polisi yang ternyata ayahnya ditangkap gara-gara memukul anak-anak aliansi. Merasa khawatir, dia pun bergegas ke sana. Beruntung ayahnya cuma dikurung sebentar saja, tapi Humin tak akan tinggal diam. Dia langsung menghampiri anak-anak aliansi yang kebetulan juga habis diinterogasi polisi, lalu menghajar mereka habis-habisan.
Malamnya, Baik Jin didatangi oleh bos besar yang kita sebut saja Bos Choi. Dia adalah orang yang merekrut Baik Jin untuk membentuk aliansi dan mencuri barang berharga. Selama ini mereka telah mencuri iPhone, motor, bahkan mobil. Tapi gara-gara Song Jae sempat ditangkap polisi, Bos Choi mewanti-wanti agar Baik Jin lebih bersih mainnya. Jangan sampai polisi mengendus bisnis haram mereka, karena kalau itu terjadi maka semuanya akan tamat. 문제가 없는데 왜 요청계전한테 전화를 했을까? 잘 금성재? 아이씨 또 오게 하지 마. Di waktu yang bersamaan, Yeon sedang ditegur oleh ibunya karena gelut. Bahkan, sang ibu sudah menyiapkan berkas agar Yeon pindah ke Singapura saja. Di sana, semua murid fokus belajar dan tidak ada yang badung. Mendengar itu, Yeon justru kesal dengan ibunya yang sok perhatian. Padahal, dia selalu diabaikan saat masih kecil. 그냥 더 신경 안 쓰고 살면 되잖아요. 왜 그렇게 엄마 마음을 몰랐었니? 네가 전학교에서 그런 일 있었던 거. 근데 다시는 우리 아들한테 그런 일 생기면 안 되니까. Besoknya, Humin diam oleh ayahnya karena membolos. Ayahnya menyuruh Humin dagang cireng saja daripada sekolah, tapi tidak serius. Bagaimanapun juga, dia butuh uang untuk bertahan hidup. 새끼가 어떤지 알기나 해, 새끼야? 아우, 씨발, 진짜. 씨발, 내가 지금 때문에 이러는데. Setelah mendengar ocehan ayahnya itu, Humin merasa muak dan memilih untuk minggat. Lalu malam harinya, dia memutuskan untuk bergabung dengan aliansi. Semua ini dia lakukan demi melindungi ayah dan teman-temannya. Di sini, tugas pertamanya adalah menghajar bos gangster dari SMA Seok 6. Sebab aliansi ingin memperluas wilayah ke provinsi lain. Tanpa basa-basi, Humin pun langsung masuk ke sebuah klub malam untuk menghajar bos gangster itu. Hanya dengan satu pukulan saja, dia mampu membuatnya tunduk saat itu juga. Di lain pihak, Yeon akhirnya mengisi formulir untuk pindah sekolah. Dia memutuskan untuk mengikuti nasihat ibunya karena dia merasa tidak ada harapan lagi di Korea. Tapi tidak lama kemudian, Gotak dan Juntae mengajaknya bermain basket untuk perpisahan. Di sini, mereka berdua juga memberitahu kalau Humin sudah bergabung dengan aliansi. Yang pasti, dia melakukan itu demi melindungi orang-orang terdekatnya. Yeon lalu menelpon Humin, tapi Humin tidak mau memberitahu di mana keberadaannya. 어디야? 어쨌든 너한테 피 안 갈 거야. 내가 불러도 돼. 3 hari kemudian, Yeon bersiap untuk terbang ke Singapura. Tapi sebelum masuk ke pesawat, dia mendapat telepon dari Juntae. Di sini, murid culun itu mengatakan kalau dia sudah tahu tentang Suho yang sedang koma. Dan dia juga tahu Yeon selama ini merasa bersalah atas kejadian tersebut. Dengan setulus-tulusnya, Juntae meminta agar Yeon berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Mendengar perkataan itu, Yeon langsung menangis dan memutuskan untuk membatalkan kepindahannya. 잘못 아니라고. 말해주려고. 저건 갈래요. Sementara itu, Humin terus membrutal saat menjalankan tugas dari aliansi. Secara perlahan, dia mulai kehilangan jati dirinya. Dia tidak tahu apakah keputusannya benar atau salah. Dia kemudian mendapatkan bayaran yang besar dari Baek Jin. Namun, Humin sama sekali tidak bahagia. Dia merasa bersalah karena pernah melatihnya bela diri. Dia tidak tahu kalau bocah culun seperti Baek Jin akan berubah menjadi berdebah seperti ini. 너한테 배운 건데. Keesokan harinya, Yeon, Gotak, dan Juntae mengunjungi rumah Humin. Tapi sayangnya, anak itu tidak pulang selama seminggu ke belakang. Di sini, ayah Humin yang kecanduan alkohol mulai berbicara kasar. Dia mengatakan kalau Humin lebih baik mati saja daripada jadi beban orang tua. Mendengar kata-kata itu, Yeon tidak tinggal diam.
dia langsung mengatakan kalau yang jadi beban bukanlah Humin tapi ayahnya. 아버님께 뭐 잘못했나요? 더 잘 챙기고 친구들도 후민이 많이 따라요. 학교에서 후민이는요. 정신 나간 애도 아버님이 문제이신 것 같은데요. 나라의 새끼들아 씨. Sepulangnya dari sana, Gotak menceritakan kalau Baek Jin terobsesi dengan Humin karena dia ingin mengendalikannya. Dulu saat masih berteman, Baek Jin sempat ditegur karena menyalahgunakan ilmu bela dirinya, tapi bukannya sadar dia malah semakin menggila, dan itulah alasan kenapa Humin tak mau berteman lagi dengannya. Besoknya di jam istirahat, Yeon CS mendatangi Hyomen untuk menanyakan keberadaan Humin, tapi Hyomen juga tidak tahu. Yeon lantas bertanya bisnis seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak aliansi, dan Hyomen pun mengatakan kalau bisnis ini sangatlah laknat karena selain menjual barang curian, mereka juga menggunakan transaksi tunai atau rekening palsu. Dengan begitu, polisi tidak akan bisa melacaknya. Selain itu, Baek Jin CS juga akan mencuri lagi barang yang sudah dijual agar mereka tidak kehabisan stok, alias setan pun minder dengan kelakuan mereka. 경찰도 신고를 할 때 이제 경찰이 둔감해진다는 얘기도 좀 있어. 현금 아니면 대북 통장으로만 거래를 하는데. 그리고 K를 존나 잘 줘. Hyomen lalu mengajak Yeon CS untuk bekerja sama karena dia juga masih punya dendam pada aliansi. Namun, mereka bertiga mengabaikannya begitu saja. Di sisi lain, Humin akhirnya pulang ke rumah setelah sekian lama. Dia lantas menaruh sebuah amplop berisi uang untuk ayahnya. Sepulang sekolah, Gotak dan Juntae berinisiatif untuk pergi ke gudang milik aliansi. Di sana, mereka menunggu kedatangan Humin sampai malam, tapi anak itu tidak kunjung datang. Alhasil, mereka berdua menyusup ke dalam gudang. Dan di dalam sana, mereka menemukan berkas-berkas milik aliansi yang sudah pasti semua itu bisa jadi bukti untuk dibawa ke polisi. 뭐냐? 나베 지금 범죄 증거 그런 거? 뭐해? Bersamaan dengan itu, Humin mendapatkan misi untuk mencuri motor. Tapi sepertinya dia sudah mulai muak dengan pekerjaan ini. Di sisi lain, Yeon nekat mendatangi markas Baek Jin untuk mencari keberadaan Humin. Namun dengan santuinya, Baek Jin memperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan kalau Gotak dan Juntae sedang mencuri berkas di gudangnya. Selain itu, dia juga ternyata sudah mengirim belasan anak buah untuk menangkap mereka berdua. Mendengar itu, Yeon pun sangat panik. Tapi tak berselang lama, Humin muncul di sana dan menyuruh Yeon pulang. Tapi setelah tahu kedua temannya dalam bahaya, Humin pun minta tolong agar Yeon segera menyusul mereka. Sementara itu, dia akan membereskan masalahnya dengan Baek Jin. Merasa muak, dia pun memutuskan untuk keluar dari aliansi dan tidak mau jadi kacung lagi. Yang tentu saja hal itu membuat Baek Jin marah dan langsung menghajarnya. 그리고 그딴 쓰레기 같은 짓거리는 너나 많이 하고 제발 앞으로 연락하지 말고 잘 지내라. Di gudang, Gotak dan Juntae akhirnya menemukan daftar rekening palsu dan transaksi haram milik aliansi. Tapi saat mau keluar, mereka sudah dicegat oleh anak buah Baek Jin. Yang mau tak mau, mereka berdua harus melawannya. Ya. 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 Meski sempat terpojok, mereka mampu bangkit dan melarikan diri.
Di lain pihak, Yeon yang mau menyusul tiba-tiba mendapat kabar dari rumah sakit yang intinya kondisi Suho semakin kritis. Seketika Yeon menjadi tidak fokus hingga akhirnya dia pun ketabrak mobil. Sedangkan Gotak dan Juntae yang tadinya sudah lolos kini tertangkap lagi. Wah, baik, cakap. Beruntung Humin datang di waktu yang tepat dan langsung memberi para jamet itu pelajaran. Setelah mengalahkan anggota aliansi, mereka mendapat kabar kalau Yeon baru saja mengalami kecelakaan yang tentu saja mereka bertiga bergegas ke rumah sakit. Di sana, mereka tampak merasa bersalah karena telah melibatkan Yeon dalam situasi ini. Pada akhirnya, masalah mereka malah jadi lingkaran setan yang sulit diputus. Sementara itu dalam mimpinya, Yeon bertemu dengan Bomsok, sahabat lamanya. Di sini, dia merasa bersalah karena telah membuat Bomsok berubah menjadi penjahat saat itu. Seperti yang kita tahu, awalnya Bomsok juga sering dibully, tapi setelah kenal dunia pergangsteran dan karena rasa iri yang besar kepada Suho, dia berubah jadi sosok yang layak dibenci. Namun, Yeon menganggap perubahan Bomsok adalah salahnya. Kemudian, Bomsok mengatakan bahwa Humin CS juga akan bernasib sama dengannya. Namun, Yeon percaya kalau mereka tidak akan menjelas-menjelas seperti Bomsok dulu. 너 나보다 걔네가 더 중요해? 가봐야 돼. Tak lama kemudian, Ibu Yeon menghampiri mereka bertiga untuk memberitahu kalau Yeon masih belum siuman. Selain itu, dia juga meminta agar Humin CS tidak mendekati anaknya lagi karena gara-gara mereka, kini Yeon harus bernasib sama seperti Suho. Sementara itu di markas aliansi, Baek Jin terlihat murka sebab ada satu lembar berkas yang hilang. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk segera menemukan itu. Kalau tidak, Bos Choi pasti akan membunuh mereka semua. Sepulangnya dari rumah sakit, Humin disambut oleh ayahnya di rumah. Dan sepertinya, sejak menonton Mama Dede, sang ayah berubah menjadi lebih baik. Bahkan, dia sampai memasak makanan enak untuk Humin. Tidak hanya itu, dia juga mengembalikan uang yang ada di amplop karena tak mau makan dari uang haram. Selain karena Mama Dede, sang ayah juga sadar setelah diceramahi oleh Yeon tempo hari. Mendengar nama Yeon, Humin seketika menangis karena merasa bahwa Yeon celaka gara-gara dirinya. 때문에. Di lain pihak, Juntae yang berbekal sobekan kertas rekening palsu akhirnya memberanikan diri untuk lapor polisi. Namun sesuai dugaan, polisi tidak mau gerak kalau tidak ada fulusnya. Alhasil, Juntae pun mengambil kertas itu lagi dan pulang. Tapi di perjalanan, dia dicegat oleh anggota aliansi lalu diseret ke gudang. Di sana, kertas bukti itu dibakar atas perintah Baek Jin. Setelahnya, Baek Jin menyuruh Juntae lewat telepon untuk menghapus foto-foto berkas di HP-nya. Karena menolak, akhirnya dia pun disiksa habis-habisan. Tapi tak berselang lama, Song Jae muncul dan menghentikan mereka semua. Di sini, dia sangat terkesan dengan pengorbanan Juntae. Dan entah kenapa, dia tiba-tiba menghajar semua anggota aliansi yang ada di sana. Tak lama kemudian, Humin dan Gotak datang untuk menjemput Juntae. Sebagai laki-laki sejati, Humin pun berterima kasih walaupun Song Jae pernah berseteru dengannya.
Sebelum dia pergi, Song Jae berkata kalau Yeon dan Juntae lebih pantas jadi pemimpin SMA Eunjang daripada Ho Min karena baginya mereka adalah orang-orang yang rela berkorban. Seketika Ho Min pun merasa tertampar fakta. 그러게. 없다. Di lain pihak, markas aliansi kembali didatangi oleh Bos Choi. Kali ini, dia benar-benar murka karena polisi mulai mengendus bisnis haramnya. Dia pun mengancam akan membunuh Baek Jin kalau masalah ini terus berlarut-larut. Hei dia! 얘들 앞에서 가오를 잡고 우릴 했지니 형 도우면 Besoknya, untuk membangkitkan sosok pemimpin dalam dirinya, Ho Min pun nekat mendatangi sekolah Baek Jin. Di sana, dia membawa toa dan langsung menantang Baek Jin untuk berperang antara aliansi melawan SMA Eunjang, yang mana jika kalah, Baek Jin harus membubarkan aliansinya. 불자이 씨발놈아, 이 그 쓰레기 같은 연합도 해체하는 거다. 알겠냐? 연합이라고 붙여. Kabar itu pun tersebar dengan cepat. Kemudian, Gotak memberi pengumuman kepada para siswa Eunjang untuk ikut membantu Ho Min. Di sisi lain, Baek Jin juga mengumpulkan anak buahnya yang gahar supaya bisa menang dalam tawuran akbar ini. Malamnya, Ho Min menyempatkan untuk mengunjungi Yeon di rumah sakit. Dia hanya bisa berdiri di depan pintu karena dilarang masuk oleh ibu Yeon. Namun ternyata ibu Yeon berubah pikiran dan mempersilakannya masuk. Si ibu juga minta maaf karena pernah mengusirnya. Setelah Ho Min menunggu sampai ketiduran, Yeon akhirnya siuman. Tapi bukannya istirahat, dia malah ngotot ingin menjenguk Suho karena menurut kabar terakhir Suho sedang kritis. Untungnya, sekarang kondisinya sudah stabil lagi. Sambil menatap sahabatnya itu, Yeon berterima kasih karena Suho telah mengajarkannya arti persahabatan. Dan mulai sekarang, dia juga ingin menjadi sahabat yang baik bagi Ho Min, Gotak, dan Juntae. 늦어서 미안해. 다 까먹고 있었거든. 너가 나한테 해줬던 것들. Oleh karena itu, dia pun memutuskan untuk ikut dalam perang. Hanya saja, dia akan lebih banyak menggunakan otaknya. Setelah tubuhnya pulih, Yeon mengajak Song Jae bertemu di warung mie ayam. Di sini, dia meminta maaf karena pernah membuat kaki Song Jae terluka, bahkan sampai disuntik tetanus. Kemudian, dia mengajaknya bersama untuk menggulingkan Baek Jin. Dia tahu Song Jae sebenarnya sudah muak dengan aliansinya. Dia lantas meminta nomor rekening palsu serta bukti transaksi milik Baek Jin. Awalnya Song Jae menolak karena hal itu tidak menguntungkan baginya. Namun Yeon berkata kalau Song Jae boleh menghapus semua jejaknya dulu sehingga dia tidak akan terdeteksi oleh polisi. Pada akhirnya mereka berdua pun sepakat bekerja sama. Setelah mendapatkan bukti-bukti itu, Yeon meminta Hyoman untuk menyebarkannya ke anak-anak aliansi. Dia tahu kalau Hyoman pasti akan mau karena dia punya dendam pada Baek Jin. Usai menerima bukti-bukti itu, anggota aliansi mulai terpecah karena mereka merasa bahwa Baek Jin selama ini menyembunyikan rekening palsu untuk melakukan korupsi. Bagi Yeon, ini adalah strategi yang mudah karena kalau mereka bisa disatukan dengan uang, maka mereka bisa dipisahkan dengan uang juga. Sementara itu, Baek Jin mendatangi lokasi pertempuran sehari sebelum tawuran dilaksanakan. Rupanya, tempat itu punya kenangan tersendiri bagi dirinya bersama Ho Min, di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama sewaktu kecil. Baek Jin lalu pergi ke gereja untuk menemui pengasuh panti asuhan yang sejak dulu merawatnya. Dan tidak disangka-sangka, ternyata selama ini Baek Jin selalu menyumbang dana ke panti ini menggunakan duit korupsi dari aliansi. Sebenarnya, dia tidak benar-benar jahat, dia hanya ingin dianggap kuat oleh orang-orang. Tapi di sini pengasuh panti tidak mau menerima bantuan lagi. Dia curiga kalau uang yang diberikan Baek Jin itu haram. Mendengar hal tersebut, Baek Jin hanya bisa menerima dengan lapang dada. Cuman shodo 할게요.
Keesokan harinya, pertempuran akan segera dimulai, namun Yeon mendapat pesan dari Song Jae, yang mana dia diminta pergi ke markas aliansi untuk mengambil bukti kejahatan lain. Namun sialnya, itu adalah jebakan. Song Jae tahu kalau Yeon bisa jadi ancaman juga bagi dirinya. Oleh karena itu, dia menyuruh anak buahnya langsung membekuk Yeon. 누가 다치는 게 그렇더라고. Di lain pihak, Baekjin heran kenapa anggota aliansi yang datang cuma sedikit, hingga akhirnya dia tahu kalau mereka tidak mau lagi membantunya gara-gara kasus korupsi itu. Sedangkan di sisi lain, Humin CS membawa lebih banyak pasukan, bahkan murid-murid Wibuk juga ikut karena ada Juntae di sana. Selain itu, Hyoman CS juga bergabung untuk menambah kekuatan. Di sini, Juntae belum bisa memaafkan kelakuan Hyoman, tapi demi kebaikan bersama, dia terpaksa bekerja sama. 우리한테 잘못한 거. 근데 지금은 우리가 너가 필요해. 괜찮아. 그냥 해. Namun setelah menunggu lama, Yeon tak kunjung datang hingga membuat mereka khawatir. Akhirnya, Juntae pun memutuskan untuk mencarinya. Selagi Juntae pergi, Humin CS mendatangi lokasi tawuran di mana Baekjin dan anak buahnya sudah menunggu. Di sini terlihat kontras dari segi pakaian. Murid Eunjang pakai seragam lengkap, sedangkan Baekjin CS kayak mau senam. Di bawah guyuran hujan, kedua kubu saling tatap, dan tak lama kemudian perang pun dimulai. 오게. Di waktu yang bersamaan, Yeon pura-pura pingsan sampai anak buah Song Jae lengah. Dan ketika waktunya pas, dia pun langsung membrutal. Tak berselang lama, Juntae juga datang untuk menjemputnya. Tapi ternyata anak buah Song Jae belum mau menyerah. Setelah berjibaku cukup lama, mereka akhirnya berhasil mengalahkan si Jamet. Di sini, Juntae menyuruh Yeon pergi ke medan perang duluan karena Humin lebih membutuhkannya. Sedangkan dia akan menyusul setelah mengobati luka. Di medan perang, pertempuran semakin menggila. 나이스. 와봐. 땡. 땡겨. 왔어. 야, 나 왔어. 왔겠죠. 나. 네. 그래. 그래. Di sini, Humin terus menyerang sisi kiri Baekjin hingga pergelangan tangannya patah. Tapi sialnya, walaupun bagian kirinya melemah, Baekjin masih sangat kuat karena dia lebih banyak menggunakan otak. Alhasil, dia lebih hemat tenaga. 아프지?
Sampai akhirnya dia mampu menumbangkan Humin. Melihat itu, semua orang pun langsung terdiam. Dengan tumbangnya Humin, maka SMA Eunjang harus mau masuk aliansi. Kemudian, Baek Jin menantang siapapun yang menolak keputusan tersebut. Semua orang langsung membeku, tidak ada yang berani maju karena Humin saja kalah, apalagi mereka. Tapi di detik-detik terakhir ada seseorang yang maju dan ternyata orang itu adalah Yeon Si-eun. Dia menantang Baek Jin untuk berduel 1 lawan 1. Tanpa terdeng aling-aling, pertarungan pun dimulai. Sama dengan Humin, Yeon juga hanya menyerang satu sisi tubuh Baek Jin, sampai-sampai kaki Baek Jin patah dan terpincang-pincang. Namun entah bagaimana dia masih bisa menjatuhkan Yeon. Anehnya, walaupun tumbang, Yeon malah tersenyum karena ternyata semua ini sudah dia rencanakan bersama Humin. Mereka sadar kalau Baek Jin akan sangat kuat kalau sedang kesetanan. Oleh karenanya, mereka ingin membuat tangan kakinya cacat dulu. Dan saat itu terjadi, Humin pun kembali bangkit untuk mengalahkannya. Alhasil, SMA Eunjang pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Sebelum pergi, Humin meminta maaf kepada Baek Jin karena gara-gara dirinya Baek Jin berubah menjadi sosok yang brutal dan haus kekuasaan. Sejak tawuran akbar itu, aliansi akhirnya bubar dan kehidupan sekolah menjadi lebih damai. Dan yang membuat Yeon lebih bahagia adalah Suho akhirnya sadar dari komanya. Suho juga senang karena Yeon punya teman-teman baru yang baik. 잘 살았냐? 그래. 저 뒤에 분들은 누구죠? 친구들. 보기 좋네. Di sisi lain, Bos Choi yang masih ambisius akhirnya menunjuk Song Jae sebagai ketua aliansi baru. Dia ingin membuat bisnis haram yang lebih besar dan lebih sulit dilacak polisi. Sebelum menerima tawaran itu, Song Jae bertanya apakah Bos Choi tahu di mana Baek Jin berada. Namun dengan senyuman liciknya, dia berkata kalau Baek Jin mungkin sudah mati. Dan benar saja, tidak lama setelah hari itu, Baek Jin meninggal dunia tanpa diketahui sebabnya. Apakah dia dibunuh Bos Choi atau justru pindah alam sendiri, kita tidak tahu. Yang pasti, hal ini membuat Humin sangat sedih karena bagaimanapun juga dia masih berharap bisa berteman lagi dengan Baek Jin. Dan series pun kembali berakhir.